Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan tentang sudut antara garis dan bidang. Setelah kemarin kita membahas tentang jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Pokoknya berbicara tentang jarak. Nah, sekarang sudut ya. Sudut antara garis dan bidang. Nah, kalau berbicara tentang sudut, pasti erat kaitannya dengan trigonometri, sinus, kosinus, tangen, dan erat kaitannya juga dengan sudut istimewa di kuadran 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum ke materinya, Ibu akan mengingatkan ini materi kelas 10 ya, tentang trigonometri. Di sini ada sudut istimewa. Nah, kenapa Ibu bikin kolomnya sin cos? Karena untuk yang tan kalian bisa hitung sendiri. Kalau tangen itu sin dibagi cos. Jadi kalau tangen 45 ya tinggal setengah akar 2 dibagi setengah akar 2 sama dengan 1. Seperti itu kalau tangen. Jadi kalian bisa hitung sendiri ya. Biar tidak pusing. Jadi di sini sin sama cos saja. Nah, sin 0, 0, sin 30 setengah, dan seterusnya kalian bisa lihat di tabel ini. Nah, bagaimana untuk kuadran lainnya? Ini kan kuadran 1 ya. Kuadran 1 itu sudutnya dari 0 sampai 90. Kuadran 2 dari 90 sampai 180. Kuadran 3 180 sampai 270. Dan kuadran 4 itu dari 270 sampai 360 atau kembali lagi ke 0. Nah, di kuadran 1 ini pokoknya sin sama cos semuanya tandanya positif. Di kuadran 2 ini yang positif hanya sin, yang lainnya negatif. Lalu kuadran 3 tangan yang positif, kuadran 4 cos yang positif. Berarti yang lainnya di sini negatif ya. Kalau Ibu sering menyingkatnya itu sin tan ngekos, sin tan cos gitu ya. Biar mudah mengingat. Nah, gimana kalau yang kuadran 2? Misalkan kuadran 2 ini adalah 120 ya sudutnya. Nah, 120 itu tinggal masukkan rumusnya ini yang ada di dalam kurung. 180 dikurangi berapa sama dengan 120? Berarti kan 60 ya. Alpanya 60. Tinggal lihat aja sin 60. Oh, setengah akar 3 berarti sin 120 itu sama dengan sin 60 setengah akar 3. Lihat tandanya kalau sin apa? Positif. Oh, berarti sin 120 itu adalah setengah akar 3. Contoh lain, misalkan di sini kuadran 3 ya, misalkan 210 misalnya. Cos 210 misalnya. Cos 210 tinggal gini aja, 180 ditambah berapa sama dengan 210? 30 kan ya. Nah, alpanya 30 cos 30. Cos 30. Jadi kan pertanyaannya cos 30. Oh, setengah akar 3. Berarti cos 210 itu adalah setengah akar 3. Tinggal lihat tandanya. Di sini tan yang positif berarti cos negatif. Artinya cos 210 itu hasilnya negatif setengah akar 2. Seperti itu. Jadi nilainya selalu ini berputar-putar di sini, hanya nanti bedanya tandanya tinggal kalian masukkan saja ke rumus sesuai pertanyaannya. Sekali lagi coba ya, misalkan kita mau cari cos berapa ya? Cos 135 misalkan. Cos 135. 180 dikurangi berapa sama dengan 135? Berarti 45. 45 kan ya. 180 dikurangi berapa sama dengan 135 ya, 45. Berarti alpanya 45. Tinggal lihat cos 45. Cos 45 setengah akar 2. Cos positif negatif. Negatif. Oh, berarti cos 135 itu adalah negatif setengah akar 2. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita ke materinya. Di sudut antar garis dan bidang ini dibagi dua ya. Segitiganya ada segitiga siku-siku, ada yang segitiga bukan siku-siku. Bukan siku-siku ini bisa jadi dia sama kaki atau sembarang gitu ya. Kalau sama sisi masih bisa jadi segitiga siku-siku, tinggal dibagi dua aja segitiganya. Nah, kalau segitiga siku-siku ini berlaku yang sin demi. Sin C. C itu ini kan sudutnya C. Maka sin itu depan miring, depannya ini AB, miringnya BC. Kalau cos sami, ini kan sudutnya, sampingnya ini, miringnya ini. Kalau tan, depan, samping, berarti AB per AC. Lain lagi kalau sudutnya di sini, sin B misalkan, di depan miring ya, depannya jadi AC, miringnya tetap BC. Seperti itu. Pokoknya sin demi, cos sami, tan desa gitu ya. Kalau segitiga bukan siku-siku, di sini berlaku aturan kosinus. Ini jangan tanya rumusnya dari mana ya, ini sudah waktu kelas 10, Ibu tidak akan membahas lagi rumusnya dari mana. Nah, pokoknya ini kalau ada titik sudut A, ini kan sudut ya, maka sisi di depannya adalah A kecil. Jadi ini A, ini A kecil. Ini B, maka di depannya B kecil. Ini C, di depannya C kecil. Kalau cos A menghitungnya,
Ini kalau A berarti A duluan. A kuadrat min B kuadrat min C kuadrat min 2BC. BC-nya ngikut ke sini. Tuh lihat B juga B duluan, lalu ini A, C. Ininya juga AC ngikut ke atas. C-nya C lebih dahulu di sini. AB, ininya juga AB gitu rumusnya biar mudah diingat ya. Oke, langsung ke contoh. Contoh 1, diketahui kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 4 cm, tentukan tangan sudut antara garis CG dan bidang BDG. Jadi pertanyaannya itu bisa tangan sudut, kosinus sudut, bisa sinus sudut, atau sudutnya. Berarti kalau tangan sudut ya tan pertanyaannya. Langkah pertama kalian gambar kubus, setelah itu gambar bidangnya, BDG ya ini, lalu garisnya. Oh sebentar, ini BDG ya. Nah, untuk menentukan sudut, lihat huruf yang samanya. CG, BDG, oh G, berarti sudutnya di G. Nah, sudutnya di G ini langkah kedua setelah kalian menggambar, kalian gambar seperti biasa, tarik garis tinggi. Ini kebetulan segitiganya sama sisi, kalian bebas nariknya dari mana. Di sini ibu tariknya dari G, di sini titik P. Jadi segitiga BDG ini diwakili oleh garis PG, garis tingginya. Nah, si PG ini hubungkan dengan garis yang ditanyakan, garis GC. Jadilah segitiga PCG ya. Sudutnya yang mana ya? Tadi yang hurufnya sama itu G. G berarti sudutnya di sini di G. Coba perhatikan segitiga PCG ini, segitiganya siku-siku ya karena ada rusuk, dilanjutkan dengan garis pada bidang. Siku-siku di sini di C. Nah, lalu ini sudutnya alfa. Kenapa sudutnya di sini? Karena ya huruf yang samanya G tadi ya. Berarti sudutnya ini. Nah, lalu ini dari mana? Ya, nggak usah ibu jelaskan ya. Ini 4 itu rusuk kan? Rusuknya 4. Lalu ini dari sini ke sini setengah A akar 6. Setengahnya dari 4 kan 2. 2 akar 6. Lalu ini setengah A akar 2. Dari sini ke sini. Ini kan diagonal bidang setengahnya. Berarti setengah dari 4, 2. 2 akar 2 gitu. Nah, kalau tangan, ini sudutnya di sini, tangan itu kan desa. Depan samping, berarti tangan alfa itu PC dibagi GC. Tan desa. PC dibagi GC. Kebalik ya. PC dibagi GC harusnya. Ya kebalik, harusnya 2 akar 2 dibagi 4. Jadinya hasilnya 2 akar 2 dibagi 4. 2 akar 2 dibagi 4. Jadi setengah akar 2 ya harusnya ya. Nanti ibu betulkan ini ya. Pokoknya kalau tangan itu kan desa. D-nya itu PC. Sa-nya itu GC. Berarti 2 akar 2-nya di atas, 4-nya di bawah. Nggak usah dirasionalkan karena akarnya di atas. Nanti ibu betulkan ini hasilnya setengah akar 2 ya. Seperti itu. Nah, lalu contoh yang kedua. Diketahui 5 segi 4 beraturan ABCDE, tentukan sudut antara garis AE dan bidang alas jika panjang rusuknya 4. Nah, ini mah pertanyaannya sudut ya, berarti bukan tangan, bukan sin, bukan cos, tapi sudut. Jadi nanti hasilnya jawabannya berupa derajat, berapa derajat gitu ya. Nah, ini kalian gambar dulu limasnya, 5 segi 4. Lalu di sini pertanyaannya sudut antara garis AE sama bidang ABCD. Sama bidang ABCD. Bidangnya kan ini. Nah, lalu kalian lihat dari sini kalian tarik dulu garis yang mewakili atau diagonal bidangnya. Di sini ibu nariknya dari A ke C. Kenapa dari A? Ya karena sudutnya A, lihat huruf yang samanya A. Jadi nggak bisa dari B ke sana karena garisnya ini EA ya. Garisnya EA, terus ini huruf yang samanya A, maka sudutnya berada di A gitu. Jadi diagonal bidangnya yang ini AC. Nah, si AC ini dihubungkan dengan garis AE. AE ini pertanyaannya, jadilah segitiganya ACE. Sudutnya yang A. Nah, ini segitiga apa? Ini segitiga sama kaki ya. Karena panjang rusuknya 4, ini 4, ini 4, kesini 4 akar 2. Jadi sama kaki. Sudutnya yang A ya. Sudutnya yang A. Nah, habis itu, karena ini segitiga sama kaki, sebenarnya nggak usah pakai rumus aturan kosinus, karena kalian bisa bagi 2 ini. Kecuali kalau sudut yang ditanyakannya ini yang atas. Kan sudut mah nggak bisa dibagi 2. Nah, ini karena pertanyaannya di sini tidak mengganggu ya. Kalaupun segitiganya dibagi 2 tidak mengganggu sudut. Jadi kita bagi 2 saja biar bentuknya jadi siku-siku di sini.
bagi 2 sama besar. Jadi AP ini 2 akar 2 ya, setengahnya dari 4 akar 2. 4 akar 2 tahu kan kenapa? Karena diagonal bidang, rusuknya 4. Jadi 4 akar 2 diagonal bidangnya. Nah, terus ini AE rusuk ya sama EC rusuknya 4. Nah, berarti perhatikan segitiga AEP yang siku-siku di P. Ini ya, segitiga yang sebelah kiri. Kita mau menghitung apa namanya? Alfanya ya, sudut. Karena pertanyaannya sudut, kalian mau menghitungnya bebas mau pakai apapun, mau sin, mau cos, mau tan, bebas. Yang diketahui ini apa? Samping kan ya? Samping ini kan AP. Sama miring, samping miring apa? Cos. Ya udah pakainya cos. Kenapa? Ya yang diketahuinya itu jangan pakai tangan atau pakai sinus. Kenapa? Karena depan pakainya yang depan ini. Kalau kalian pakai yang depan ya harus dihitung dulu panjang EP-nya berapa biar nggak ribet. Pakai yang sudah ada aja, samping miring cos. Berarti cos alfa itu AP AE. Sampingnya AP, miringnya AE. AP-nya 2 akar 2, miringnya 4. Sederhanakan, setengah akar 2. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2 berarti 45. Seperti itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini materi terakhir ya. Materi terakhir di dimensi 3 terkait sudut antar bidang. Kalau sebelumnya sudut antara garis dan bidang, kalau sekarang antar bidang. Jadi dua-duanya bidang. Sebelum ke sana Ibu mau mengingatkan kembali terkait rumusnya ya, yang ini. Rumusnya itu kalau segitiga siku-siku pakai sin kostan yang tandesa, sin demi kosamnya itu. Kalau yang bukan siku-siku pakainya ini ya, aturan kosinus. Jadi kalau cos A yang ditanyakan, ini sekali lagi ya, kalau sudut ini A, maka sisi depannya A kecil. Kalau ini B, berarti ini B kecil. Dan kalau ininya cos A, maka awalnya A dulu. A kuadrat min, baru dua garis lainnya. Bawahnya ini min 2 BC, BC-nya mengikuti ini BC. Kalau kalau cos B berarti ini B kuadrat, ininya AC, bawahnya AC. Seperti itu ya. Nah, coba kita lihat. Sudut antar bidang. Jadi contohnya begini, ada kubus ABCDFGH, panjang rusuknya 4 cm. Tentukan kosinus sudut, berarti cos ya, nanti kosinus sudut antara bidang ACH dan ACF. Kita gambar kubusnya. Lalu kalian gambar ACH. Ini ACH ya, sama ACF. Ini ACH, ini adalah ACF ya. Nah, sekarang kalian lihat ada huruf yang samanya enggak? Ini kan ada AC ya, ini AC, ini AC. Maka sudutnya terdapat di garis AC. Garis yang berimpit. Sudutnya ada di sini ya, di garis AC. Maka dari garis AC ini kalian tarik garis dari tengah-tengah AC. Tengah-tengah AC di bidang ACH dan bidang ACF. Sekali lagi langkah pertama kalian gambar ACH. Setelah digambar gambar ACF, tentukan huruf yang sama AC. AC ini adalah garis, maka dari garis ini kalian ambil tengah-tengahnya, tarik garis ke masing-masing bidang. Sekarang bidang ACH dulu. Belum ke situ ya. Nih, tarik garis dari pada AC ini, dari titik tengah AC ini ke bidang ACH. Berarti nariknya ke sana ke H kan ya. Ini garisnya. Terus habis itu bidang ACF, berarti dari sini ke F gitu ya. Jadi ada dua garis dari tengah-tengah ini tuh masing-masing dibuat garis tinggi. Garis tinggi pada bidang ACH dan ACF lalu hubungkan. Nah, ini ACH yang ini, lalu ACF yang ini. Jadilah segitiganya ini. Nah, ini yang HP. Ini yang HP ini adalah garis tinggi ACH ya. Tadi kan titik tengahnya ini kita misalkan P. Tarik ke sana, ke H, terus yang ACF-nya ini ke F, ke PF. Hubungkan jadilah segitiganya HPF seperti itu. Ya. Terus nanti sudutnya pasti di P. Kenapa? Kan tadi Ibu bilang sudutnya ada di garis AC. Garis AC ini diwakili oleh titik P. Maka sudutnya nanti di P. Kita gambar segitiga HPF. Tapi tunggu dulu, ini segitiga HPF ini adalah segitiga sama kaki ya. Karena panjang HP ke PF itu sama. Nah, ini ya. HP
PF ini kan tengah-tengah nih, ke titik sudut sana, ini ke titik sudut depan. Panjangnya sama, walaupun terlihat berbeda ya, tapi ini sama panjangnya. Dan rumusnya adalah setengah A akar 6. A-nya kan 4 rusuknya. Berarti setengahnya dari 4, 2 akar 6, yang ini pun 2 akar 6. Atasnya yang HF adalah diagonal bidang. A akar 2 rumusnya, berarti 4 akar 2. Sudutnya di sini kan tadi di P, maka alfanya di P. Nah, setelah itu, kan kita mau cari kosinus sudut ini. Nggak mungkin pakai, ini kan segitiganya bukan segitiga sama kaki. Sebenarnya bisa dibuat segitiga, segitiga apa namanya, siku-siku. Bisa kan dibagi dua ke sini kan nanti di sini siku-siku. Tapi kan sudutnya nanti dibagi dua. Jadi kalau sudut ini terbagi dua tidak boleh. Maka karena tidak bisa dibagi dua segitiganya make aturan kosinus. Itu ya, aturan kosinus kita mau cari ini alfa ya atau P. Alfa ini kan sudut P ya, sudut P. Berarti cos P nyarinya ya, atau alfa. Cos P berarti P kuadrat min F kecil sama H kecil ya. Mau H dulu atau F dulu, bebas sama aja. Berarti min F kuadrat min H kuadrat, bawahnya min 2FH mengikuti. Masukkan berarti P, ini kan P besar, berarti P kecilnya ini yang di depannya 4 akar 2. F, ini F. Ini di depannya berarti 2 akar 6. H mana H ini yang di depannya 2 akar 6. Tinggal kalian hitung. 4 kali 4, 16 kali 2, 32. 2 kali 2, 4 kali 6, 24. Yang juga 24. Nah, ini mengalikannya 2 kali min 2 kali 2 kali 2 min 8 kan? Akar 6 kali akar 6, 6. 32 kurang 24 kurang 24 min 16. Min 8 kali 6 min 48. Minnya coret. 16 per 48 disederhanakan jadi 1/3. Gitu. Lalu, contoh yang kedua, ini ada limas. Limas segi 4 ABCDE dengan panjang rusuknya 4. Tentukan kosinus sudut antara bidang ADE dan bidang BCE. Panjang rusuknya masih 4 ya. Nah, ini limasnya. Tadi langkahnya sama ya, kalian gambar dulu ADE. Ini ADE ya, lalu BCE. BCE ya. Nah, sekarang mana huruf yang samanya? Berarti kalian tarik. Ini mau titik ya, satu huruf yang samanya, tinggal tarik. Tarik garis aja dari titik E di bidang ADE sama di bidang BCE. Berarti jadinya begini kan. Nah, si EP ini di bidang ADE ya. Narik garis dari E-nya, jatuhnya ke tengah-tengah, nggak ke titik sudut. Karena ini berupa titik. Kalau berupa garis, nanti jatuhnya ke titik sudut. Kalau dari titik, jatuhnya ke tengah-tengah garis gitu biasanya. Nah, ini dari E, sini ke P, jadi EP. Ini miliknya ADE. Lalu yang BCE-nya jadi EKI. Ini tengah-tengah ya, tengah-tengah. Dan tegak lurus. Tegak lurus karena ini segitiganya sama, sisi semuanya panjang rusuknya 4 cm sama. Berarti nanti sudutnya ya yang ini, yang hurufnya sama itu E. Kita gambar segitiga PQE di luar atau EPQ ya. Nah, carinya ini alfanya di sini. Nah, lalu kita cari panjang-panjangnya dulu ya. PQ, berarti PQ ini kan sama kayak AB ya. AB kan rusuk 4 berarti. Nah, sekarang EP sama EQ kan kita nggak bisa langsung menentukan gitu aja, harus kita hitung dulu dan pasti ini panjangnya sama karena ini tengah-tengah tegak lurus, ini juga tengah-tengah tegak lurus dan panjangnya semua sama 4. Berarti kita hitung salah satu mau EP mau EQ terserah. EP sama dengan EQ. Sini berarti EP-nya ini kan tegak lurus ya. Tegak lurus. Oh, ini aja yang kelihatan EQ. Ini kan tegak lurus, berarti sisi miringnya ini EC. EC kuadrat dikurangi QC kuadrat. EC kan 4. QC kan setengahnya dari BC. BC 4, setengahnya dari 4, 2. Berarti 16 kurang 4, 12. 12 itu 4 kali 3, akar 4, 2. Berarti EP 2 akar 3. Nah, P sama EQ 2 akar 3. Nah, itu pakai rumus yang kayak tadi, berarti cos E ya. Kok yang jadi cos P? Ini cos E ya, ini kalian ganti E. Belum Ibu edit. Cos E berarti ini E kuadrat. Ininya PQ, ini juga mengikuti PQ. Ini 4 ya. Itu 4. Ini P 2 akar 3, yang Q 2 akar 3 juga. Lalu kalian hitung kuadratkan. Yang ini sama kayak tadi ya. 8 kali 3. Jadi 16 min 12 min 12 min 8. Min 8 kali 3 min 24. Coret minnya. Jadi 8 bagi 24. Cos P-nya seperti cos E ya. Oke.